Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Selamat sore. Jumpa lagi kita di Zulkarnain Qadir Show. Alhamdulillah hari ini kami secara tidak sengaja jumpa dengan tokoh kita yang lagi viral lah sekarang, tokoh kita nih. Dan ini tokoh yang sudah lama juga yang saya kenal. Beliau adalah Datuk Saril Abu Bakar, Ketua LAM Riau. Betul Pak Datuk? Ya, siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Om Jul, udah lama kita tak berjumpa di podcast ya. Iya, semenjak Covid kita berhenti ya. Ini tidak sengaja pula kita jumpa nih Om ya. Iya. Apa kabar? Alhamdulillah sehat. Om Saril sehat ya. Walaupun sedang tidak baik-baik saja. Lembaga adat ya kan? Tapi biasalah ya Om ya. Kira-kira gini Om, ini kita singkat saja lah ya. Sebenarnya apa sih masalah? Kok bisa LAM begini? Silakanlah, Om Saril. Terima kasih Om Jul Karnain Qadir. Ya, kami telah diundang ke sini sebagai Ketua Umum Dewan Pimpinan Agung dari Lembaga Adat Melayu Riau yang sesuai ADRT terbaru. Kita sudah melakukan beberapa penyesuaian dengan kondisi zaman. Cuman di tengah-tengah kita ingin menata, memperbaiki dan menyempurnakan lembaga adat ini, katakanlah ada sedikit ya dalam tanda kutip katakanlah mungkin gangguan, tapi mudah-mudahan karena ini semuanya sama orang Melayu, mudah-mudahan bisa selesai persoalan dengan baik. Kami yakin karena ini semua adalah datuk-datuk pemangku adat, masalah yang besar dikecilkan, masalah yang kecil ya dihabiskanlah bila perlu. Ya kan? Jadi sedang ada dualisme bahasa orang Kennen bahasa milenialnya lah ya sekarang ya kan. Karena ini memang sudah diprediksi juga dari zaman dulu nih. Suatu waktu karena ini tren. Di Indonesia kan tren sekarang. Soal dualisme ini rupanya sampai juga latah itu ke LAM Riau. Dari partai ya kan, dari organisasi massa sampai organisasi LAM ya. Organisasi profesi. Betul. Organisasi kami di Serikat Pekerja ada duluan dah. Sudah 10 tahun yang lalu. Lembaga adat. Tapi kita menempuh jalan damai lah supaya anak kemalakan kita juga tidak bertikai di bawah. Ya kan, kita tempuhlah melalui jalur pengadilan. Oh, jalur pengadilan ya. Kira-kira apa yang mau dicari Pak? Kira-kira Pak Datuk di jalur pengadilan ini kenapa? Jadi apa tidak ada jalur yang lain gitu? Kita sudah mengusahakan. Kita ya inginlah kita ini dimediasi sebagai pihak yang boleh katakan yang kena itu kan kami sekarang. Oh gitu ya. Yang dianggap tidak melaksanakan ADRT, tidak melaksanakan ini, melanggar ADRT dan lain sebagainya lah. Kita kan selalu bertanya, mana betul? Bahkan diduga melawan pemerintah lagi ya. Pemerintah daerah berseberangan dengan Datuk Seri Setiamana. Itu yang jadi pertanyaan. Selama ini di mana betul kita berseberangan? Segala sesuatunya kita memang kita bicarakan. Mungkin ada hal-hal teknis yang tidak sampai kita bicarakan karena pada prinsipnya pimpinan LAM itu eksekutifnya kan Dewan Pimpinan Harian. Ada hal yang memang harus kita rundingkan, minta persetujuan dari MKA, tapi itu hanya terbatas persoalan adat istiadat. Mungkin pada inilah mungkin datuk-datuk yang di MKA ini merasa kurang puas lah mungkin. Dianggap seolah-olah DPH ini jalan sendiri. Padahal sebelumnya waktu zaman Pak Datuk Al-Azhar tak ada masalah ya? Tak ada masalah, biasa-biasa aja. Karena kita tidak terjadilah konflik-konflik. Kita bicara terus dengan soal. Memang ada juga perselisihan. Ya namanya satu budayawan. Saya sebagai pimpinan yang saya pimpin itu banyak birokrat, banyak mantan politisi. Jadi perhatikan sampai keputusan kan hampir semua jurusan ada di dalam tuh. Sastrawannya pun ada, penjaganya ada, pelaku bisnis pun banyak. Ini berhadapannya dengan harian tuh ya? Dengan harian. Dan saya selalu mengambil keputusan tuh saya rapatkan, saya putuskan di dalam rapat di Dewan Pimpinan Harian. Kalaupun ada misalnya yang terlanggar menurut versi MKA, dipanggillah saya atau panggil
DPH, ya kan? Saya dipanggil, ditanyakan, ya kan? Ada juga yang beberapa hal yang kita dulu untuk itu bertabayun. Ya, kita kata akhirnya Toal punya kesamaan pandangan sama kita almarhum. Kalau mungkin ada yang kita mulai melencengnya diperbaiki, diluruskan. Kalau tidak sesuai dengan tatanan adat, ya kan? Tapi kalau tatanan keorganisasian itu memang murni di tangan DPH eksekutifnya. Bahkan di dalam ADRT sudah diatur mewakili lembaga adat. Nah, di dalam dan di luar pengadilan itu DPH yang bisa mencarikan duit, yang bisa membuat MOU. Itu ADRT itu. Itu di ADRT. Nah, memang ada di dalam ADRT meminta harus ada persetujuan MKA. Tapi itu ya bersangkutan dengan hal ikhwal adat istiadat. Misalnya kita memberi gelar adat, itu mutlak yang memberi gelar adat itu MKA. Kita ikut mendampingi persetujuan MKA. Cuman kan saya kan hari ini sudah lihat. Dulunya saya kan tak tahu nih siapa kawan siapa lawan di dalam itu. Artinya saya menganggap karena itu semua orang Melayu, ya semuanya kawan saya. Kawan saya. Ternyata ada beberapa oknum yang saya memang sudah letih juga menghadapi dia nih. Memang pemain-pemain di dalam tuh. Tapi selama ini masih bisa lah. Ya kan, kita bertarik ulur, ya kan, sampai-sampai tanda tangan saya pun mereka palsukan, ya kan, atau nama ketua lembaga adat saya tak mau mempublikkan karena kita menjaga lembaga, ya kan. Cuman ada kompromi dengan Toal dulu tak kita laporkan ke polisi. Beberapa kebijakan yang secara internal lah kita selesaikan. Tapi suratnya itu melayang sampai ke DPR RI, sampai ke presiden yang saya menandatangani minta ganti beberapa pejabat lah. Dan itu kan tak mungkin kalau orang bernarasi seperti itu. Dan itu saya naikin, itu saya bingung kapan saya naikin ini. Itu semua kita redam lah. Ada kita netralisir. Akhirnya saya jumpa Panglima. Sangka kawan juga sama dia. Saya jumpa Panglima TNI, udah ketemu Kapolri, ketemu dengan pihak DPR, kita clearkan lah, ya kan? Bahwa itu bukan dari institusi, ada kelakuan oknum, ya kan? Sudah kami secara internal kita tindak. Dan rupanya otak di belakang itu sekarang ini, orang-orang itu. Itulah orang-orangnya. Tapi sudahlah. Ginilah Om Saril. Kalau secara batin tak ada masalah sebenarnya. Tak ada problem. Nggak ada ya. Kita sebagai memang penggiat-penggiat sosial ini, kita dah siap lah. Namanya memimpin organisasi besar, pastilah tak semua orang lah suka sama kita. Kebijakan kita kan tak semua orang yang mendukung. Betul. Jadi, kenapa Datuk Saril dan kawan-kawan mengambil jalur hukum ini kenapa? Mungkin jadi begini, mencari fire-nya apa gimana? Ya, pertama ya memang itulah tempat terbaik mungkin daripada kita bertikai. Mereka kan terus menurunkan massa terus, mengirim penggawa lah namanya laskar lah terus menyerang kita kan. Dia turun, dia pakai itu juga. Ya, tapi kita kan tak mungkin. Anak kemanakan kita bentrok di lapangan. Bukan kita tak punya masa. Bukan lah. Ya, untuk menjadi ketua masa. Jadi ketua dalam kan tak kaleng-kaleng juga. Iya. Dan lewat semua itu kan. Betul. Sudah kita main kan. Tapi kena mikir tadi itu ya. Itu tadi. Anak kemanakan kita juga. Itu satu. Yang kedua, kalau kita berbantah-bantah di publik, di media, ya kan kadang-kadang kan kawan wartawan kan juga sering menanya kan. Saya bilang tak usah kita jawab lah. Malu kita berbantah-bantah di media itu, ya kan. Tapi akhirnya saya berpikir pula di era sekarang nih kalau kita tak bicara, kita diam, lama-lama kita yang pernah salah. Betul. Ini berlaku nih, diam ini bukan emas kalau diam. Diam ini bodoh, bisa jadi ya kan. Bodoh atau kalah. Ya, karena banyak juga yang beranggapan betul saya melanggar ADRT lah, saya tak betul lah. Apalagi hari ini dalam ini seksi juga karena pemerintah Pak Jokowi, Presiden kita mempersilahkan kita itu berusaha melalui badan usaha kita tuh yang kita ceritakan setahun yang lalu. Kita kan sudah bekerja sama juga dengan PHR ini membangun kerjasama. Ada kerja-kerjaan di bidang kontra, di bidang operator, ya kan, services. Itu kita kan sudah masuk, tapi menggandeng pihak ketiga. Tuduhannya saya dah
terima duit miliaran, membesarkan perusahaan pribadi. Ya kan, rasa saya tak ada, saya punya perusahaan. Dulu tak jadi rebutan ya? Ya, dulu tak jadi Sekarang semenjak udah dia kan. Ini kan. Orang tuh Pak Presiden mengizinkan juga ya kan. Wah, ini jadi lahan ini. Di era sekarang ini, kita kan lihat organisasi seperti Muhammadiyah aja dia punya badan usaha. Ya kan? Unit usahanya ada. NU juga begitu. Masa mau menetek terus? Masa lemar sih, mereka masih membawa narasinya lem kembali ke kita. Disuruh ngurus adat-adat ini berpantun-pantun. Pada adat ini, cara kita bekerja, cara kita berusaha, cara kita berdoa kan diatur juga di dalam adat. Kalau baca buku Tujuh Ajar Melayu Pak Tenas itu, kan ada cara memimpin, ya kan? Ada semua cara-caranya. Adat kan itu. Tapi orang beranggapan adat dalam arti sempit, menyambut tamu datang, kita pasangkan tanja, pasangkan sarung, sudah tuh kita berpantun-pantun di situ, bersilat-silat. Kalau itu dalam artian adat, banyak orang kampung lebih pandai daripada orang-orang di provinsi ini, ya kan? Dia berpantun tak pakai konsep lagi. Kita masih baca buku. Ini era kan sudah berubah. Kita arahkan. Saya mengajak semua elemen masyarakat, ya kan, karena ini sudah pikiran kita bersama dan dimungkinkan oleh peraturan. Apa salahnya orang Melayu ini berbisnis? Yang berbisnis itu bukan lem, anak kemanakan kita. Yang pengusaha-pengusaha ini kita dorong. Sekarang banyak tuh yang mau masuk kerja datang ke lembaga adat, minta tolong masukkan. Ada beberapa orang yang sudah bisa kita selamatkan. Karena DPR itu kan tak semua juga buka sekaligus. Mereka kan berdasarkan yang pensiun, berdasarkan formasi yang ini. Tapi insya Allah ke depan ini bisa kita bangun. Karena Presiden langsung kontrol. Kita menyelesaikan persoalan ini langsung KSP yang inilah yang memonitor, koordinasi kan. Udah besar zaman Om Saril, banyak orang berminat rupanya. Kira-kira ujungnya di pengadilan ini gimana Om Saril? Enggak, kira-kira ada enggak? Ya masyarakat kan pengen juga, anak kemanakan ini kan pengen juga ya kan, dua pihak ini berdamai, duduk bareng. Ya kan? Kalau bisa jangan sampai ke pengadilan. Gimana tuh? Mudah-mudahan kalau seandainya pihak belah sana juga terbuka hatinya. Kita kan biasakan di pengadilan kan tak langsung bersidang. Ada proses, mediasi. Kalau di situ nanti kalau memang cocok win-win untuk negeri ini apa salahnya? Untuk negeri ini bukan untuk Saril. Bukan juga untuk Bang Raja Morjohan. Saya pribadi dengan Raja Morjohan tuh kenal betul lah abang kita kan. Iyalah. Senior kita, abang kita. Tahu juga macam mana isi perut dia tu. termasuk Pak Gubernur juga kita. Sama-sama orang pemerintahan. Sama-sama pamong. Tahu lah aturan tahu ya kan, etika tahu ya kan, adat pun tahu ya kan. Ini mungkin kena situasional aja, Bang. Ya kan? Bisa meledak-ledak emosi semua kan. Tapi sekarang kita kan dah mulai berpikir jenis. Ini buat kita semeja kan? Saya sedih juga dengan apa Om Jol. Yang membuat Mosi tak percaya dengan saya itu rata-rata kawan-kawan kita di kantor dulu. Dikoordinir, kalau saya sebut nama mantan petinggi kita ini, semua aja tu. Yang apa ini? Saya bilang kawan-kawan ini tahu pun tidak persoalan. Kalau rumah tak pernah lagi. Paling-paling baca-baca media aja, ya kan? Ikut menekan tu. Dia pun tak tahu ujung pangkal apa kerja dalam kan. Mantan kepala dinas, mantan kepala biro. Kenapa pula hubungannya dengan lembaga adat? Dia pensiun sudah, ya kan? Ya mungkin karena itu tadi Om Saril. Untung tak Om Jolekin. Bukan karena itu kali. Pak Presiden ngasih kesempatan itu ya kan. Ini nampak lampu itu mulai besar. Sudah tuh Om Saril tata, Om Saril ini udah mulai nampak. Wah ini dia ya kan. Ada satu lagi itu yang buat orang juga masih inilah. Sekarang kan semua kesatuan masyarakat hukum adat di kampung-kampung itu karena kita benahi, baik secara struktur organisasinya, baik dari segi susunan masyarakat adatnya, peranata adatnya kita benahi. Karena kita kan memang sudah ada hampir semua wilayah di Riau ini kan bekas kesatuan masyarakat hukum adat. Ada kerajaan-kerajaan yang dulu membawahinya, ada batin-batinnya, ada penghulunya. Ini kita tata ulang semua. Sudah terinventarisir hampir 300. Sekarang perda tanah ulayat dan pemampatan itu sudah sampai ke DPRD provinsi. Agak terlambat memang mereka godok karena kemarin kita kan COVID. Kalau ini duduk, ini kan ada lebih kurang 1,2 juta hektar kebun hasil
verifikasi. Iya kemarin. Iya DPR betul. DPR itu. Iya, Kan presiden kan juga sudah menyetujui ini untuk kita ulang. Udah keluar Impres nomor 10 tahun 2018 yang kita minta dengan presiden lah. Baik Perpresnya pengakuan tanah ulayat objek reforma itu juga sudah keluar kan. Ini kalau betul-betul perda sudah selesai, ini sudah ditata kembali dengan baik, ya kan? Kita contohkan dari sekarang Sinama Nenek itu, karena kita sudah bicara dengan presiden dulu, sekarang sudah tertolong 1.400 lebih kurang. Ya 1.300 berapa gitu. Jiwa apa kakak? Jiwa. Kakak. Kakak ya? Kakak. Jadi tanah itu dibalikkan? Dibalikkan oleh PTP 5. Karena sesuai aturan itu wilayah hukum ada. Dapat bagi masyarakat itu tanah? Dapat hasil kebun per 2 hektar. Sekarang berputar duit di kampung itu sekitar 8 miliar per bulan. Orang rata-rata mendapat itu, dapat gaji setelah mereka itu. Apalagi 1,2 juta. 1,2 ini kalau ditata, katakanlah kita hitung singkat aja lah, 500.000 hektar. Kalau dibagi ke 2 hektar nanti ke 2.500 kan dah tertolong. Berapa juta? Itu mungkin orang sakit gigi takut harus jadi gubernur, ya kan? Ini pembisik Pak Gop ini kan bilang mungkin besok saya jadi gubernur lagi kalau ini sukses. Tapi gini lah Om, yang penting inti ceritanya sudah ya. Kita nggak usah lama-lama lah. Ya. Saya dua aja saya tanyakan. Pertama, pintu damai masih bisa terbuka ya. Tetap terbuka. Karena kita sama-sama satu keluarga besar. Satu keluarga besar. Oke, itu satu. Yang kedua, ini tempur-tempur begini kalau jumpa silaturahmi biasa. Tetap biasa ya. Tetap walaupun beda-beda jumpa acara salaman juga ya. Syukurlah. Ya. Artinya memang karena di sini memang semua dari datuk perlu kedewasaan. Kita kan tidak bertikai pribadi. Yes. Kita bicarakan. Dan saya sampai hari kalau tanya orang ngapa, tak ada sedikit pun terbesit dendam sama saya. Walaupun saya sedikit kecewa dengan orang-orang yang saya lebih perhatikan dulu. Ya kan? Karena kondisi ekonomi dia, kondisi keadaan saya lebihkan lah. Sering dia turun ke lapangan, dapat tunjangan khusus. Walaupun itu yang mengamuk dengan saya sekarang ni apa boleh buat. Enggak, kita suka lah itu. Macam ada juga lah macam saya juga sering ngeritik gubernur, ya kan? Saya kritik gubernurnya, kebijakan. Kalau pribadinya enggak lah. Tetaplah kalau jumpa Pak Samsuar saya, Pak, Assalamualaikum. Apalagi itu juga Om Jol. Kalau kita silaturahmi itu jalan lah. Beda sikap ya sikap. Kita ini kan nengok. Terjadi pergantian gubernur itu bukan sekali lagi. Pergantian pejabat di Riau ini lah. Kan dulu kita nengok nih, bapak ini, kawan kita ini kan dulu jadi penguasa. Sekarang udah pensiun. Sesama pensiun lah kan. Dan kita kan dah nengok juga dulu bos-bos kita dulu. Saling mengantar obat. Udah pensiun kan baru damai. Kita sama aja kan dah damai-damai aja kan. Waktu sebelumnya bertempur. Karena kita membackup membackup pimpinan kita. Om Jol itu pimpinan. Tapi kita kan tak ada masalah juga kan. Dan orang tu di masa tuanya baik-baik semua. Saling antar obat. Obatnya antar obat ke sana, ke sini. Jadi apa yang mau kita rebutkan? Ini kan semua kan untuk anak kemana kan. Kita mantan ajudan ya. Tengok ya bos kita ini. Berarti kita udah biasa lah ngadepi melihat hal-hal begini ya kan. Ada yang suka, ada yang tidak, ada yang konflik, ada yang tidak ya kan. Tapi itu semua bukan pribadi. Akhirnya kan mencair juga. Selesai pertarungan selesai musda dulu kita musda di partai itu. Berjumpa masa-masa muka walau itu sedang sesengit kan. Tapi begitu selesai musda, selesai usia permainan sudah selesai. Jadi begitulah. Ada lagi Om Saril, kira-kira ada harapan enggak terakhir untuk LAM lah? Harapan saya apapun kondisi LAM hari ini, mari semua kita dukung lembaga adatnya. Bukan person-person yang duduk di lembaga adat itu. Lembaga ini mesti kita selamatkan. Saya sampai hal yang sepahit pun ya kan, tadi saya didesak mundur misalnya karena memang ada yang saya anggap memang tak betul misalnya, saya pun bersedia, tak ada persoalan. Karena ini memang untuk Melayu. Apa pula saya mau mengabdi sama Melayu kalau Melayu tak mau terima saya macam mana? Ya kan? Sampai macam begitulah. Tapi tentu semua orang punya juga prinsip, tak juga mau dijalimi, ya kan? Tak mau juga semuanya pakai mekanisme lah. Kita juga tak mau menjatuhkan orang, tak mau menjalimi orang. Karena kita semua etikat kita masuk ke lembaga adat ini mau membesarkan Melayu.
Soal ada perbedaan pendapat, perbedaan cara, ya dengan adik-beradik aja kita bisa beda pendapat. Apalagi ini semua datuk-datuk ada di situ. Orang-orang hebat semua di dalam itu kan, dia juga punya pikiran-pikiran terbaik, ya kan? Silakan. Oke, cukup. Ya, terima kasih, Om Jul. Oke, pemirsa, itulah tadi ya kan bincang-bincang kami sama Datuk Saril. Mudah-mudahan kita sebagai anak kemanakan kita berdoa lah ke depan LAM ini bisa jadi satu, ya kan. Pak Gubernur juga bisa menyatukan LAM ini, ya kan, bisa berdamai dengan baik. Kalaupun besok sampai ke pengadilan, diutamakanlah apa tadi Om? Mediasi tadi. Oke, semoga LAM lebih baik ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.